Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Rasya Zara. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 Pancasila dan permasalahan aktual. A. Aktualisasi Pancasila dalam permasalahan multikultural. Multikultural adalah kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan juga bahasa dan adat istiadat. Aktualisasi nilai Pancasila dalam masyarakat multikultural itu yang pertama sila ke-1, menghormati kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Sila kedua yaitu menghargai martabat setiap manusia tanpa membedakan suku, agama maupun ras, menolak diskriminasi. Sila yang ketiga yaitu menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan, menghargai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat yaitu menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, mengutamakan dialog dibandingkan dengan kekerasan. Sila kelima yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara, mewujudkan pemerataan kesejahteraan. B. Aktualisasi Pancasila dalam permasalahan hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, dasar-dasar HAM dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 Pasal 27, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah serta berhak atas pekerjaan yang layak. B. Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. C. Pasal 28A sampai 28J mengatur hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh informasi, hak memperoleh perlindungan hukum, serta kewajiban menghormati hak orang lain. D. Pasal 29 ayat 2 yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Yang selanjutnya E. Pasal 31 yaitu setiap warga negara itu juga berhak untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, hubungan antara Pancasila dan hak asasi manusia di Indonesia. Yang kelima, 1. Pancasila menjadi sumber nilai HAM di Indonesia. Jadi, hak asasi manusia ini dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, hak asasi manusia harus memperhatikan hak dan kewajiban. Kebebasan tidak boleh melanggar hak orang lain. Yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM ini dilaksanakan secara seimbang, menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan masyarakatnya. Yang keempat, itu Pancasila menjadi pedoman perlindungan HAM. Seluruh kebijakan negara harus menghormati hak asasi manusia sesuai nilai juga Pancasila. Jadi yang kelima, ada hak asasi manusia di Indonesia bersifat religius dan berkeadilan. Jadi pelaksanaan HAM ini tidak hanya berdasarkan kebebasan individu, tetapi juga nilai moral, agama, serta keadilan sosial. C. Aktualisasi Pancasila dalam permasalahan demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945. Bentuk aktualisasinya itu mengutamakan musyawarah mufakat, menghormati pendapat orang lain, juga menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menghindari politik uang, menjunjung hukum dan juga konstitusi, juga mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan nilai-nilai Pancasila. Menurut pendiri negara, pada buku Negara Paripurna Karya Yudi Latif menjelaskan bahwa Pancasila itu memiliki 5 nilai utama. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan, mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa, menjunjung toleransi, serta antara umat juga beragama, menempatkan agama sebagai sumber moral kehidupan. Yang kedua juga nilai kemanusiaan, itu menghargai harkat dan martabat manusia, menjunjung persamaan hak, menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Yang ketiga itu ada nilai persatuan dan menjaga keutuhan NKRI. Mengutamakan kepentingan nasional itu menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Yang keempat ada nilai kerakyatan yang mengedepankan musyawarah, menghormati aspirasi rakyat, pemerintah dijalankan secara demokratis. Yang kelima itu adalah nilai keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan sosial, juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat. D. Aktualisasi Pancasila dalam upaya modernisasi beragama dan juga deradikalisasi di Indonesia. Yang satu ada aktualisasi Pancasila dalam upaya moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang tidak berlebihan dan menghargai perbedaan. Bentuk aktualisasinya yang pertama menghormati pemeluk agama lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, menolak sikap ekstrim, mengembangkan dialog antar umat beragama, menjaga kerukunan masyarakat. Yang kedua, aktualisasi Pancasila dalam deradikalisasi di Indonesia. Deradikalisasi adalah upaya paham radikal agar tidak berkembang menjadi tindakan terorisme. Tujuan program deradikalisasi oleh BNPT yaitu mengubah pola pikir radikal menjadi moderat, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, mencegah penyebaran paham terorisme, membantu mantan pelaku teror kembali ke masyarakat, mewujudkan keamanan dan persatuan bangsa. Yang selanjutnya aktualisasi Pancasila dalam upaya pencegahan korupsi. Jadi korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara. Aktualisasi nilai Pancasila dalam pencegahan korupsi. Sila 1, memiliki kejujuran dan integritas sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Sila yang kedua, tidak mengambil hak orang lain, menghargai keadilan. Sila yang ketiga, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Sila yang keempat itu menjalankan pemerintahan secara transparan dan juga bertanggung jawab. Jadi untuk menghindari penyalahgunaan jabatan. Sila yang kelima itu mengelola keuangan negara secara adil. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang bersih untuk upaya pencegahan korupsi, menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini untuk membiasakan hidup jujur, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat penegakan hukum, melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Pemaparan materi telah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.